طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Zulkifli, yang kita hormati Sahibul Bait sekaligus Sahibul Majlis Anwarul Muhibbin Haji Rashid beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Zulkifli selalu dilindungi oleh Allah, tetap istiqomah di dalam berdakwah di jalan Allah dan senantiasa menebar kebaikan, ilmu dan keselamatan di jalan Allah. Juga kita doakan kepada Haji Rashid beserta keluarga di rumah ini, mudah-mudahan ini keluarga adalah keluarga yang selalu diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini menjadi rumah yang penuh barokah. Usaha ini adalah usaha yang penuh barokah. Semoga rezeki yang Allah berikan, Allah tambahkan, Allah limpahkan ini menjadi rezeki yang berkah untuk senantiasa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para hadiran sidang jamaah Majelis Anwarul Muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendoakan secara khusus kepada pian-pian seberataan, mudah-mudahan selalu hatinya terpaut dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan selalu terpaut hatinya untuk bersemangat mencari ilmu dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya juga senantiasa dalam rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini harusnya Guru Royani berada di antara kita untuk memberikan ilmu, penerangan kepada kita di dalam memban kehidupan ini, karena kehidupan ini semakin hari semakin penuh ketidakpastian, semakin banyak cobaan tantangan yang kita hadapi. Maka majelis-majelis ilmu semacam ini adalah sangat dibutuhkan untuk menjadi perisai kepada kita semuanya. Karena kita tidak tahu saat ini yang kita hadapi saja sudah begitu berat. Kita nggak tahu bagaimana anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa terus menjaga diri dan menjaga keluarga kita agar senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini guru sedang ada kegiatan di Banjar. Beliau minta kepada ulun untuk menggantikan beliau mengisi sedikit. Kita berbagi saja sedikit. Jadi kita tidak membaca kitab sebagaimana yang beliau biasa sampaikan, tetapi kita hanya sharing saja. Kita hanya sekedar berbagi saja. Kembali ulun ingatkan bahwa ini adalah merupakan suatu kegiatan yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian yang Allah pernah peringatkan di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ulun selalu mengingatkan ayat ini. Ini ayat pendek yang penuh dengan makna. Imam Syafi'i mengatakan sekiranya Allah hanya menurunkan satu surah saja, maka surah Al-Asr ini sudah cukup. Sudah lengkap. Karena di sini Allah mengingatkan kita wal 'ashr. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan yang merugi.
pasti dalam keadaan yang merugi. Artinya semakin lama kita hidup, semakin banyak kerugian yang kita peroleh. Semakin panjang usia kita, maka semakin banyak juga kerugian yang kita peroleh. Tapi Allah memberikan batasan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Nah, ini bagian yang kita ambil malam ini. Ini bagian yang kita ambil malam ini. Ada yang memberi nasihat, ada yang menerima nasihat. Hari ini ulun mendapat kesempatan memberikan nasihat, pian-pian mendengar nasihat. Besok di hari-hari yang lain pian memberi nasihat, ulun menerima nasihat. Kita dua-duanya sedang berusaha berikhtiar untuk hadir di dalam majelis semacam ini, adalah untuk kita menjaga diri agar kita tidak masuk di dalam yang telah diperingatkan dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting majelis ilmu. Ini penting majelis zikir, ini penting majelis lawat, ini penting majelis nasihat. Karena melalui inilah kita akan bisa aman dari kerugian. Kita akan berselamat di dunia dan di akhirat, insyaallah. Malam ini ulun tidak banyak yang mau dibahas, tetapi ulun mau ingatkan saja. Beberapa hari ini kita sering mengikuti tasmiyah. Di sini ternyata tasmiyah ini merupakan suatu adat yang dilestarikan, suatu budaya baik yang dilestarikan. Tasmiyah, pemberian nama buat anak. Tasmiyah ini biasanya kalau yang punya rezeki itu didahului dengan akikah. Kemudian sebelum pemberian nama anak ini kemudian dibacakan, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dipanggilkan para ulama, para ustadz, para orang-orang mulia untuk ikut menambahkan nama, untuk memberikan nama dan diberikan nama-nama yang baik buat anak. Diminta doa, dilantunkan selawat pujian kepada Rasulullah, dan diundang orang-orang, diberi makan, menunjukkan kesyukuran, tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan, yaitu keturunan anak. Anak, di samping nikmat-nikmat yang Allah telah berikan begitu banyak kepada kita, anak adalah merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Anak ini adalah nikmat terbesar. Kenapa? Anak ini adalah sebagai pewaris keturunan. Anak ini adalah sebagai penghibur, menjadi penghias, menjadi romantika di dalam rumah tangga. Anak ini menjadi sebagai pembantu, meringankan beban orang tuanya. Banyak lagi peran dari anak ini. Tapi yang gak punya anak, jangan merasa sedih bahwa Allah tidak adil, karena ini adalah nikmat terbesar. Kenapa ulun tidak diberikan anak? Allah punya rahasia-rahasia. Bukan Allah tidak adil, tapi Allah tahu apa yang terbaik buat umat ini. Mungkin kita tidak diberi anak karena justru Allah sayang sama kita. Karena Allah tahu mungkin anak ini nanti akan menjadi penyebab kecelakaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak berikan untuk menyelamatkan kita, nanti diberikan yang lain di akhirat. Jadi jangan kemudian sedih. Kalau anak ini merupakan anugerah, berarti Allah tidak diberikan anugerah nikmat terbesar oleh Allah. Tidak. Allah tahu yang terbaik buat umatnya. Sekali lagi jangan berputus asa dengan rahmat dan nikmat Allah. Karena apa yang Allah sudah tentukan adalah yang terbaik atas cinta kepada hambanya. Maka ketika kita punya anak, kita bergembira. Bahkan dulu para salafun saleh, para Nabi Ibrahim juga sering berdoa kepada Allah. Anak ini
akan menjadi sesuatu yang dapat membahagiakan kita kalau anak ini menjadi anak yang soleh. Syarat anak ini menjadi sesuatu nikmat bagi kita apabila anak ini soleh. Na'udzubillahi min zalik. Kalau anak tidak soleh, anak durhaka, na'udzubillah, sekali summa na'udzubillah, itu bahkan mungkin bisa menjadi laknat bagi kita. Ini adalah anak yang soleh. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Berkali-kali Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail alaihissalam. Ini anak yang paling soleh di dunia. Kita juga diajarkan oleh Allah, diajarkan di dalam firman-Nya Allah bagaimana berdoa. Salah satunya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang dapat menenteramkan hati kami. Dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita diajarkan cara berdoa untuk mendapatkan istri-istri, untuk mendapatkan keturunan yang dapat menenteramkan hati, yang dapat menyejukkan hati, qurrata a'yun. Dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Untuk menjadi anak menjadi penyejuk hati. Seperti apa anak yang menjadi penyejuk hati? Ya tentu anak yang lahir pertumbuhannya baik, ceria, lucu, itu juga salah satu menjadi penyejuk hati. Tumbuh besar, dia patuh kepada orang tuanya, dia kalau nanti dia sudah akhir balik, dia ikut semua apa yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Anak yang selalu mau menolong orang tuanya dan patuh serta berbicara lemah lembut kepada orang tuanya. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penentram hati. Dan yang lebih penting dari itu, anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anak yang menjadi penyejuk hati. Anak ini tidak kemudian lahir langsung soleh, ibu. Anak tidak lahir, bapak-bapak tidak kemudian lahir, dia besar tumbuh langsung soleh, tidak. Nabi katakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abwahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Anak bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani, lahir dalam keadaan fitrah. Peran kita orang tuanya yang menjadikan dia seperti apa? Kalau dikatakan fitrah berarti dia mengarah kepada dia muslim suci. Kalau dia tersuci, muslim, beriman, bertakwa kepada Allah. Tapi peran orang tuanya juga yang kadang akan membuat dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ini ibarat kertas putih, kita yang menulisnya. Tulisan apa yang akan kita tulis, kalimat apa yang akan kita tuangkan di dalam kertas putih, peran kita orang tuanya. Anak tidak lahir langsung muslim, anak tidak lahir langsung soleh, anak tidak lahir langsung soleha. Kita. Makanya untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha, maka idealnya orang tuanya dulu soleh dan soleh. Lihat Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ismail alaihissalam mendapat perintah kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Nabi Ismail. Ini bukan perintah yang kecil, perintah menghilangkan nyawa dalam tanda petik. Walaupun Allah tidak mungkin melakukan itu, Allah tidak kejam, tapi begitu diuji, disuruh sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini manusia, hamba Allah, nabi, seorang rasul yang paling taat kepada Allah. Tidak ada perintah Allah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, apapun itu. Solehnya Nabi Ibrahim tidak ada dua. Anaknya Nabi Ismail masih muda belia, diriwayatkan masih umur sekitar 2-13 tahun. Usia akil balik. Kemudian mendapat perintah. Ini anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini menanti anak, umurnya sudah tua. Sudah 80-an sampai mau 90-an. Ini riwayatnya. Mungkin sedikit umurnya, tetapi sudah di atas 80-an. Baru punya anak. Lagi lucu-lucunya, lagi kangen-kangennya ayah kepada anaknya. Kalau melihat lagi senang-senangnya, lagi menyenangkan hati, disuruh sembelih oleh Allah. Diuji Nabi Ibrahim, bagaimana taat dan cintanya kepada Allah. Apakah dengan adanya putranya Nabi Ismail kemudian akan mengurangi kecintaan dan taatnya kepada Allah? Di situ diujinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, singkat cerita, bahwa beliau mendapat mimpi untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Diminta, bagaimana pendapatmu wahai anak? Karena ini perintah Allah, Nabi Ismail rela. Lakukan, insya Allah kau akan menemukan aku adalah orang yang sabar. Mau disembelih. Kenapa Nabi Ismail ini soleh? Kenapa Nabi Ismail ini taat? Kenapa Nabi Ismail ini tidak membangkang, tidak membantah, tidak menghindar keinginan ayahnya untuk menyembelih? Karena Nabi Ismail juga soleh. Nabi Ismail ini dibesarkan, dilahirkan dari ayah dan ibunya yang soleh. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, adalah ibu yang soleh. Nabi Ibrahim, nabi yang soleh, ayah yang soleh. Lahir anak Nabi Ismail, anak yang soleh. Maka kalau kita mau anak kita soleh, kita harus saleh dulu. Karena apa? Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Dia akan melihat apa yang ada pada diri kedua orang tuanya. Oleh karena itu kita dilarang. Ya dulu kalau kita coba lihat dulu bagaimana orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, ibu-ibu kita dulu, cara membimbing kita dalam ayunan terus, alunannya Asmaul Husna, sholawat kepada Nabi, riwayat-riwayat Nabi. Ketika membuai anak, menjelang menemani anak untuk mengantar tidur, apa yang dia nyanyikan? Nina Bobo? Tidak. Kalau ibu nyanyi apa sekarang? Bang Toib? Bang Toib. Dia bisa 2 kali lebaran tidak pulang-pulang. Hati-hati dengan nyanyian, karena itu menjadi doa juga. Ketika diperkenalkan kepada telinga, makanya kenapa disuruh azan? Kenapa begitu lahir disuruh azan? Nabi Muhammad SAW beliau mengazankan cucunya Sayyidina Husain ketika baru dilahirkan oleh ibunda Sayyidatina Fatimah Zahra alaihi radhiyallahu anha. Diazankan sebelah kanan, dikamatkan sebelah kiri. Kita disunahkan begitu. Kenapa? Karena agar telinga anak kita ini yang pertama didengarkan adalah kalimat tauhid. Jangan ada di telinga anak kita ini kalimat-kalimat yang lain selain membesarkan Allah dan kalimat tauhid. Itu yang
yang pertama diperdengarkan di telinga supaya ada membentuk jiwanya menjadi hamba yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan ketika lahir kita baca kalimat tauhid, kita perdengarkan kalimat tauhid begitu besar, nyanyian-nyanyian Yahudi. Jangan lagu-lagu senandung-senandung dari Masya Allah, kita nggak bisa sebut. Jadi ulun ingin ingatkan bahwa anak ini adalah investasi akhir dunia dan akhirat. Jangan ibu hanya bangga anak punya ranking baik. Ini sekarang sudah modern. Anak disekolahkan, diberi kursus, panggil guru privat, diajarkan terus. Apa? Untuk kejar ranking. Karena kalau kita dengar pembicaraan ibu-ibu di kalangan arisan-arisan ibu-ibu, ya, bapak-bapak, yang mungkin ketika kumpul-kumpul, apa yang dibicarakan? Kebanggaan, prestasi anak. Anak saya ranking 1. Wah, saya juga ranking 1. Saya ranking 1. Semua ranking 1. Bangga. Dan ini dikejar. Boleh, tidak dilarang. Tetapi bagaimana dengan ketaatan dia kepada Allah? Bagaimana Al-Quran? Kadang kita sekarang hanya ingin Pak Allah perintahkan ku anfusikum wa ahlikum nara. Lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan kita saja. Bukan kita saja. Allah perintahkan lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang bagaimana? Sekarang orang berlomba-lomba ingin menyelamatkan diri. Bagus. Bapak sholat bagus. Tapi anak sholat tidak. Sekarang orang sudah tidak peduli sama anak. Sayangnya sudah beda. Kalau anak tidak makan, ibu susah. Makan nak, nanti kamu sakit. Makan. Kamu mau apa nak? Tidak mau ini, ibu belikan apa? Kamu ada lagi kepengen apa? Makan. Jangan nggak makan. Nanti kalau mau jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Kamu pilih. Kamu suka apa sayang? Pilih. Ibu pernah tanya, kamu sholat tidak? Ketika ibu kusuk di dalam sholat, ibu tahu di mana anak sekarang? Kita dalam majelis sekarang, anak kita ada di mana? Pernah berpikir jangan-jangan kita di majelis, dia di kafe, sedang berfoya-foya dengan teman-temannya. Ketika kita ada di sajadah, ketika kita tahajud di tengah malam, anak kita sedang apa di kamarnya? Jangan-jangan dia masih sedang HP. Ketika kita sedang menuntut ilmu, anak kita bagaimana dengan ilmu agamanya? Bapak ibu ingat nanti di akhirat, orang yang akan menagih tanggung jawab, yang akan dia minta pertanggungjawaban kepada ibu, dan akan menjadi lawan nanti kalau salah-salah kita mendidik adalah anak kita. Dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak pernah dididik, aku tidak pernah diberi ilmu oleh orang tuaku, sehingga aku tidak mengenal Engkau ya Allah. Jangan-jangan nanti kita sudah di surga, sudah mau menuju surga, diseret oleh anak. Ya Allah, kenapa ibu dan ayahku masuk surga, sementara mereka tidak pernah mengajarkan aku untuk taat, tidak pernah memperkenalkan aku kepadamu. Enak saja mereka masuk surga, kemudian aku yang tidak pernah diberikan pelajaran agama darinya, aku menjadi korban masuk neraka. Ditagih nanti sama anak kita. Bukan musuh kita yang menjadi lawan kita nanti di akhirat, anak kita kalau salah-salah mendidik. Oleh karena itu hati-hati ibu dengan anak, hati-hati bapak-bapak dengan anak. Selalu lihat, jangan hanya berpikir tentang masa depan dari dunia, tapi pikirkan, boleh dia tinggi pendidikan agama, tetapi imannya kuat tidak kepada Allah. Boleh dia belajarnya rajin, tapi ibadahnya enggak rajin apa tidak. Sekarang anak sudah banyak durhaka kepada orang tua. Karena apa? Kita tidak memperkenalkan Allah kepadanya.
Anak sekarang sudah banyak durhaka kepada orang tuanya karena tidak ada Rasulullah di dalam hatinya. Anak sekarang banyak melawan kepada orang tuanya karena dia dididik oleh lingkungan, tidak lagi dididik oleh kedua orang tuanya. Anak sekarang semakin jauh dari agama karena orang tuanya tidak pernah mendekatkan dia dengan agama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ulun ingin ingatkan, jangan lalai dengan anak. Anak menjadi anugerah kalau anak menjadi anak yang soleh. Kalau anak tidak menjadi anak yang soleh, maka itu nanti bisa menjadi, kita nggak berani menyebut kata-kata yang lebih kasar. Tetapi paling tidak itu akan menjadi malapetaka nanti bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ulun ingat dulu ketika kecil-kecil kita kecil itu, yang diperhatikan oleh orang tuanya, orang tua kita apa? Sholat kita. Kita dipukul, disuruh pukul apabila umur 7 tahun. Ya, meninggalkan 7 tahun. Meninggalkan sholat disuruh pukul. Sekarang kalau guru ngajinya suruh sholat kemudian dipukul guru ngajinya yang kita tuntut. Benar gak? Kalau di sekolah diajarkan akhlak, kemudian anak kita akhlaknya belum baik, kemudian diberi pukulan-pukulan kecil, dicewer, kita yang akan tuntut. Bahkan banyak yang guru masuk pengadilan bisa dipecat, bisa dipenjara gara-gara mukul anak. Mendidik anak dengan cara yang agak keras. Ya jangan juga pakai dilempar dengan batu. Kalau ulun pernah dilempar pakai apa kalau kami disebutnya palang kasti itu apa? Karena ya kalau nakal itu ribut-ribut di kelas. Kita jangankan mengadu kepada ibu, bahkan kita takut jangan sampai tahu orang tua kita. Karena apa? Dapat serangan balasan lagi di sana. Dapat hukuman banding lagi. Udah tingkat 1 ini kena, di sana kena pukul lagi. Kalau kita berbicara di luar bahwa kita berkelahi atau mengucapkan, atau ada kawan-kawan kita mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kita nggak berani mengucapkan lagi, mengulang kata-kata itu kepada orang tua kita. Kenapa? Akan kena lagi hukuman di sana. Begitu keras cara mendidik. Dulu kami ini laki-laki, Pak. 4 orang laki-laki. Ibu kami sedikit lebih strong di dalam mendidik anak. Ini alatas nih, beda kalau alatas. Strong mendidik anak. Kalau jam 6 sore, kalau jam 6 sore di sana masih sore. Kalau di sini sudah malam. Itu sudah berhenti di pintu pagar. Kami laki-laki sebenarnya sudah besar, ditungguin di depan pintu pagar. Sebelum pulang nggak akan masuk. Karena apa? Maghrib harus di rumah. Beliau harus lihat kita sholat tidak di rumah. Pergi dari rumah, kalau tidak mencium tangan orang tua, tidak boleh keluar dari rumah. Masuk ke rumah, tidak kembali mencium tangan orang tua dan memberi salam, tidak boleh masuk rumah. Ini ulun kira semua kita diajarkan seperti itu. Tapi kita ingat bagaimana dibentuk karakter kita untuk cinta kepada kedua orang tua kita. Untuk kita selalu takzim kepada orang tua kita. Sekarang boro-boro Pak mau cium tangan kita aja nggak pernah tahu dia ada di mana. Kadang begitu pulang nyelonong masuk kamar sudah dengan HP, ya kita nggak tahu karena kita juga sedang sibuk dengan HP. Kita nggak tahu anak kita ada di mana karena kita juga sedang sibuk. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, ulun ingin ingatkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, lindungilah, peliharalah dirimu dari api neraka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan kita aja. Jangan Bapak merasa selamat ya. Tahajudnya benar. Ya tahajudnya tiap malam. Tapi anak sholatnya nggak pernah diperhatiin. Makannya kasih Pak. Tapi bekal akhiratnya
pentingkan. Jangan anak kita menjadi durhaka gara-gara kita tidak mengajarkan bagaimana dia untuk menghormati orang tuanya. Kita harus tahu bahwa ketika kita pergi, nah ini anak menyejukkan hati. Makanya anak jangan dilarang kalau di majelis dia lari-lari, dia lompat-lompat, dia lempar sana lempar sini, biarkan. Di masjid anak-anak ribut, suara berisik, biarkan. Dunia anak-anak. Bapak-bapak kalau menjadi imam kaum di masjid, di musola, anak-anak lari, jangan dihalangi, biarkan. Rasulullah cucunya naik ke atas pundaknya, dibiarkan. Jangan Pak ya, ini kita sering ingatkan. Jangan membuat anak itu benci kepada majelis. Jangan dianggap majelis ini tempat yang seram. Jangan jadikan masjid ini tempat yang menakutkan. Kenapa? Ketika dia berlari-lari, dipukul, dihardik. Jangan. Nanti dia akan menjadikan, waduh, masjid ini tempat yang seram. Masjid tempat yang menakutkan. Banyak pembunuh di sana. Awas kau. Nah, ini kan menantang, mengancam. Jangan. Supaya dia cinta dengan masjid. Yang bapak boleh larang kalau yang tua-tua lari-lari di masjid. Berisik-berisik di masjid. Kalau usia ulun 50-an tahun, sadil-jod, lari-lari di masjid, nah ini dipakai rotan, Pak. Bukan dunia kami. Anak-anak lari, mau naik di pundak sana, mau naik di lemari sana, lemari sini, biarkan. Supaya dia cinta masjid dulu. Ini kadang-kadang sering dia, awas. Ada satu orang jago, algojo Pak, yang memang untuk memarahi anak-anak. Ini tolong ini, kalau ada yang kaum di sini, pengurus masjid di sini, rubah. Jadikan masjid ini tempat mereka berlari-lari, ribut-ribut. Nanti berisik orang salat. Emang bapak sholatnya nggak khusyuk ternyata ya. Ketahuan nih, terganggu bapak-bapak rupanya dengan suara anak-anak. Nggak khusyuk rupanya bapak-bapak kalau sholat. Sayyidina Ali dicabut pedangnya ketika sholat Pak. Kalau belum sholat beliau sakit. Kalau tidak sholat sakit Pak. Justru pada saat sholat dia ditarik bisa. Kenapa? Nggak ada. Yang ada dalamnya ini kita baru suara anak-anak teriak saja sudah. Jadi jangan. Makanya kita ingin ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak tahu bagaimana masa depan kita nanti di akhirat. Kita yang sudah begini saja, kita hadir di dalam majelis, mau menuntut ilmu, kita nggak tahu nasib kita nanti selamat atau tidak. Nah, kalau kita sudah begini saja, bagaimana anak-anak kita? Karena anak-anak kalau tidak dipersiapkan dia tidak ada menjadi aset kita. Karena apa? Yang salah satu peran, salah satu fungsi, salah satu keuntungan kita punya anak yang soleh adalah dia akan mendoakan kita nanti baik di kubur maupun nanti di yaumil qiyamah, sampai ke akhirat kita akan selamat. Nah kalau dia tidak soleh, siapa yang mendoakan kita? Dari mana kita mendapat doa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari mana kita dapat? Makanya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan ketika beliau akan wafat, beliau tanya, kumpul sama anak-anaknya, beliau tanya, ma ta'buduna min ba'di? Beliau tanya, ma ta'buduna min ba'di? Ketika Nabi Yakub akan wafat ditanya, siapa nanti yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Nabi Yakub tidak tanya, ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang kau makan nanti setelah aku pergi? Tapi yang ditanya Nabi Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di? Bapak tanya nanti sama anak-anak. Atau bapak pikirkan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita setelah kita tiada? Tanya. Nabi ragu, Nabi takut, Nabi khawatir dengan anak-anaknya.
ta'buduna min ba'di. Siapa nanti yang akan kalian sembah? Kalau sepeninggalku nanti siapa yang akan kalian sembah? Minta keyakinan Nabi Yakub karena begitu khawatirnya nanti dia seorang nabi tapi anaknya tidak selamat. Nanti anaknya tidak mengesahkan Allah. Nanti anaknya tidak taat kepada Allah. Nanti anaknya tidak lagi beribadah kepada Allah. Bapak-bapak kita ikut yuk, ikut Nabi Yakub. Ibu-ibu yuk kita ikut Nabi Yakub. Apa yang harus kita ikut dari Nabi Yakub? Kekhawatiran kita terhadap anak-anak setelah kita nanti tiada. Takutlah, hati-hatilah bapak-bapak dan ibu-ibu kepada anak. Kalau nanti kita tiada. Maka Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Siapa nanti yang akan kalian sembah setelah meninggalkanku? Kemudian anak bertanya, kami tetap akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Nabi Yakub tenang. Nabi Yakub tenang. Ketika sudah mendapat keyakinan bahwa sepeninggalnya Nabi Yakub, anak-anaknya tidak akan menyekutukan Allah. Nabi Yakub tenang bahwa setelah sepeninggalnya nanti mereka itu tetap akan menyembah Allah, akan tetap taat dan patuh tunduk hanya kepada Allah. Ikrar anak-anak Nabi Yakub. Sekali lagi ulun ingatkan kepada kita semuanya, khawatirlah. Ayo kita nak ikut Nabi Yakub. Ayo ibu ikut kekhawatiran Nabi Yakub. Ayo kita minta, kita khawatir, kita takut, kita ragu, kita was-was, kita waspada. Kalau nanti kita meninggal dunia, bagaimana nasib anak-anak kita? Mumpung masih ada waktu, mumpung Allah masih beri kita kesempatan, didik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan bisa qurrata a'yun, menenteramkan hati kita, anak-anak yang menjadi investasi kita, yang akan mendoakan kita, anak-anak yang nanti di yaumil kiamah kita sama-sama selamat, kita selamat, anak selamat. Jangan sampai nanti kita selamat, kita sudah mau menuju ke pintu surga, kemudian anak menyeret kita, minta bertanggungjawaban kepada kita. Dan ini adalah sesuatu kerugian yang paling besar. Ini adalah sesuatu yang paling menakutkan. Ketika kita sudah selamat, ternyata kita lupa menyelamatkan anak-anak kita, dan kita pun ikut terseret di dalam ketidakselamatan di yaumil kiamah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di dalam majelis ini adalah orang-orang yang selalu dituntun oleh Allah. Tidak hanya kita, tapi juga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua, keluarga-keluarga dan keturunan kita adalah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengesahkan Allah, orang-orang yang selalu beribadah dan taat kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan semua kenikmatan yang ada di dunia. Mudah-mudahan hati kita adalah hati yang selalu berharap rahmat, ridha, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kerancangan di dalam berbicara. Mudah-mudahan apa yang sedikit ulun sampaikan ini menjadi hasanah bagi kita semuanya, dan menjadi nasihat bagi ulun sendiri juga dan bagi kita semuanya insyaallah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.